Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Jumat malam Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir dan pengurus Yayasan Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berusaha berbuat baik, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya melalui kajian-kajian yang kita ikuti di masjid yang kita cintai ini. Dan tentu mudah-mudahan kajian-kajian ini memberikan manfaat buat kita dalam rangka upaya kita yang terus-menerus untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini kita alami, Bapak sekalian, maka betapa sangat pentingnya kita untuk selalu mendekat kepada agama, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak sekalian, sebetulnya pengajian-pengajian kita ini kita ingin memotret diri kita. Sebetulnya kita ini siapa? Jadi di depan ilmu pengetahuan, di depan ilmu agama, sebetulnya kita ini siapa? Ya, ada seorang ahli nahwu, ya, dia bernama Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Itu dia mengatakan di depan ilmu itu ada 4 model orang. Jadi di depan ilmu agama ini ada 4 model orang. Nah, kita lihat kita nanti di model yang keberapa itu ya. 4 model itu adalah, yang pertama dia mengatakan begini: rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Jadi ada model orang yang orang itu tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu, maka itu adalah orang alim. Ikuti dia. Itu yang pertama. Jadi rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Jadi ada orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu, maka itu orang yang mengerti, itu orang alim, ikuti dia. Yang pertama. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika nasin, ya, fadzalika nasin fadzakiruhu. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Itu adalah orang yang lupa, maka ingatkanlah. Maka ingatkanlah. Jadi saya ulang sekali lagi, yang kedua, ada orang yang tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya itu tahu, maka itu orang yang lupa. Fadzakiruhu, maka ingatkanlah. Yang kedua. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun farshuduhu. Ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, maka orang itu minta bimbingan. Bimbinglah dia. Ya, bimbinglah dia itu. Jadi saya ulang sekali lagi, yang ketiga, ya kan?
Tipologi orang di depan ilmu agama itu yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun farshuduhu. Jadi ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya itu tidak tahu, maka dia itu orang yang minta bimbingan. Bimbinglah dia, tunjukkanlah dia itu, ya, tunjukkanlah dia. Yang ketiga. Yang keempat sekalian, ya, yang keempat, warajulun la yadri wala yadri annahu la yadri fadzalikal ahmaq fajtanibuhu. Ada tipologi orang itu yang dia orang ini tidak tahu, tapi dia juga tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini orang bodoh, jauhilah gitu. Jadi nek bahasa Jawa nih ngono, pertama ono wong sing ngerti. Dhek ngerti, nek dheweke iku ngerti. Itu orang alim. Ikuti dia. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tidak mengerti. Ya, ada orang yang mengerti, tapi dia tidak mengerti bahwa dirinya itu mengerti. Itu orang yang lupa. Ingatkanlah itu. Ya, ingatkanlah. Yang ketiga, ada orang yang tidak mengerti, tapi dia mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itu orang yang minta bimbingan. Maka bimbinglah dia itu. Yang keempat, ada orang yang tidak mengerti, tapi dia juga tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Maka ini orang bodoh. Tinggalkan dia. Nggak ada untungnya berteman dengan orang ini. Nah, sekalian, kalau kita tidak bisa yang pertama, maka jangan sampai kita berada di yang keempat. Karena di poin 1, 2, dan 3 itu masih ada proses untuk mengerti. Ya kan? Di poin 1, 2, 3 itu masih ada proses untuk tahu, untuk mengerti. Gitu ya, dengan caranya masing-masing. Ya, dengan caranya masing-masing. Artinya kalau kita tidak bisa yang pertama, maka jangan sampai kita yang keempat itu. Apa yang keempat itu? Yang keempat itu adalah orang yang tidak mengerti dan dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Itu orang bodoh. Tinggalkan dia itu. Ya, tinggalkan dia. Nah, sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membicarakan tema besar kita tentang membangun kepribadian berbasis wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian yang keempat, yaitu tentang 3 kunci keselamatan. Kalau bapak-bapak pernah sempat ikut khutbah Jumatan di Masjid Namira gitu ya, saya pernah menyampaikan hadis ini ketika Jumatan itu. Saya pernah menyampaikan hadis ini, dan hadis ini juga cukup terkenal. Ya, hadis ini juga cukup terkenal gitu ya. Jadi qultu ini bisa apa namanya? Arabnya bisa bolak-balik gitu ya. Enggak dicek tadi. Jadi loncat-loncat. Jadi saya baca aja ya. Jadi yang benar tuh ini. An Uqbah bin Amir al-Juhani qala, itu mestinya ya. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, qultu ya Rasulullah man najat. Ya, ini agak enggak tahu bolak-balik ini. Ya. Jadi saya mengatakan, wahai Rasulullah, apa keselamatan itu? Jadi apa keselamatan itu? Maka Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Ya. Tolong diikuti ini saya tadi ya, urutannya begitu.
Ya enggak tahu ini, coba kok apa loncat-loncat begini Arabnya ya. Jadi amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Jadi yang dimaksud kunci keselamatan itu kata Rasulullah SAW adalah pegang lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang dan menangislah karena dosa-dosamu. Nah, sekalian, di dalam hadis ini ada 3 poin besar terkait dengan membangun kepribadian. Yang pertama-tama adalah membangun kepribadian lewat kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Ya, membangun kepribadian lewat kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita ini, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita ini, itu akan menentukan kepribadian kita. Ya, akan menentukan kepribadian kita yang di sini oleh Rasulullah SAW disebut sebagai sumber keselamatan. Itu tema besar yang pertama. Yang kedua adalah membangun kepribadian dari rumah kita. Sekali lagi, membangun kepribadian dari rumah kita. Makanya wal yasa'ka baituk, ya, dan ya hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Membangun kepribadian dari rumah di sini. Nah, yang ketiga adalah wabki ala khati'atik, dan menangislah karena dosa-dosamu. Membangun kepribadian dari menangis, ya, dari menangis atas dosa-dosa. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, amsik alaika lisanak, pegang lisanmu, ya, pegang lisanmu. Bapak sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa indera kita yang paling produktif itu lisan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk bisa bicara, ya kan? Dan insya Allah sebagian besar kita yang hadir pada kesempatan ini atau secara keseluruhannya, ya kan, adalah orang-orang yang bisa bicara, maka lisan kita adalah indera yang paling produktif, ya, menghasilkan kerja, ya kan, dibanding tangan kita, dibanding kaki kita, dibanding indera-indera kita yang lain, maka lisan itu adalah yang paling produktif. Dan sekalian, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini itu berbeda dengan yang keluar dari mulut selain manusia, ya kan? Selain manusia berbeda. Semua yang keluar dari mulut kita itu mesti diawali dengan proses, dan proses ini juga kadang-kadang cukup panjang, ya kan? Ada kehendak, ada keinginan, ada pemilihan kata-kata yang keluar dari mulut kita dan seterusnya. Yang itu semuanya akan menentukan karakter kepribadian kita. Apa yang kita ucapkan itu orang akan tahu kepribadian kita itu seperti apa itu. Ya kan? Karena itu ketika orang keliru di dalam memilih diksi, orang keliru dalam memilih kata-kata, itu juga akan menentukan, ya begitulah kira-kira kepribadiannya itu. Ya, begitulah kira-kira kepribadiannya. Nah, apalagi kalau orang itu kemudian memiliki status sosial yang lebih tinggi dari yang lain, maka kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu akan semakin menentukan tipologi orang itu ketika dia menjadi apa. Ya kan? Menjadi guru misalnya, menjadi pemimpin misalnya, ya kan? Dan itu semuanya akan ditentukan oleh kualitas kalimat yang keluar dari mulutnya itu. Ya, makanya kan sering kita mengatakan gitu ya, si ku aja ngomong ku, engko nek kapan ngomong tambah nambahi musuh. Ya, jangan boleh bicara itu. Kalau bicara nanti pasti akan, ya, apa istilahnya itu, akan kemana-mana gitu ya, nggak bisa dikendalikan dan seterusnya. Nah, sekalian, karena itu saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, kita masih punya ruang
untuk bagaimana memperbaiki kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, dan ini akan sangat menentukan kepribadian kita. Saya melihat kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang Imam Al-Ghazali, dia mengatakan annal kalama arba'atun. Jadi ucapan itu terbagi 4 macam. Ya, jadi arba'atu aqsam. Sesungguhnya kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan itu terbagi 4. Qismun huwa dhararun mahdun. Pertama, murni madorot. Maksudnya ada kalimat atau perkataan itu yang tidak ada baiknya, madorot semuanya, jelek semuanya. Jadi ada kalimat-kalimat itu yang jelek semuanya. Wa qismun huwa naf'un mahdun. Dan ada kalimat itu yang murni manfaat. Maksudnya kalimat itu isinya manfaat semuanya. Kalimat itu ya kan manfaat semuanya. Gitu ya. Wa qismun fihi dhararun wa manfaatun. Ada kalimat itu yang tercampur, ada madorotnya, ada manfaatnya. Ya, wa qismun laisa fihi dhararun wala manfaatun. Dan ada kalimat itu yang tidak ada madorotnya, tidak ada bahayanya, tidak ada juga manfaatnya. Paham ya? Jadi itu kata Imam Ghazali, kalimat itu terbagi 4 itu. Omongan-omongan yang keluar dari mulut kita itu terbagi 4 itu kira-kira itu. Nah, disinilah kalau kita lihat, yang pertama adalah dhararun mahdun. Yang pertama adalah kalimat itu murni madharat. Ya. Murni tidak ada manfaatnya sama sekali. Berarti kita harus diam di situ. Jangan mengatakan itu. Sudah. Yang kedua, ada kalimat itu yang di dalamnya ada manfaatnya, di dalamnya juga ada madharatnya. Kata Imam Ghazali, ini kita juga diminta untuk diam dan tidak mengatakannya. Karena biasanya ketika ada kalimat, di situ ada yang membahayakan, di situ ada manfaat, biasanya yang manfaat ini kalah. Paham ya? Biasanya yang ada manfaatnya itu kalah. Ya. Tertutup oleh yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, ya, ada kalimat itu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada madharatnya. Ya, jadi bahayanya nggak ada, manfaatnya juga nggak ada. Berarti itu kalimat yang sia-sia. Kita pun disuruh menjauhinya. Praktis kata Imam Ghazali, yang wajib diucapkan orang itu adalah yang pertama. Ya, yang kedua gitu ya. Naf'un mahdun, yang memang mendatangkan manfaat secara keseluruhan. 3 lainnya itu ya, kalau bisa dihindari untuk tidak dikatakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara kita membangun kepribadian yang terkait dengan ucapan itu sebetulnya gampang. Jangan mengucapkan kata-kata yang jelek semuanya. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ ada manfaatnya dan di situ ada madharatnya. Karena biasanya ketika dalam satu kalimat itu ada madharatnya dan ada manfaatnya, yang ada manfaatnya itu mesti kalah. Dan apalagi jangan mengatakan yang tidak ada madharatnya dan tidak ada manfaatnya. Berarti itu kalimat yang sia-sia. Paham ya? Nah, oleh karena itu hanya ada satu kata Imam Ghazali yang harus dilakukan oleh manusia, membangun kepribadian yang terkait dengan kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, yaitu yang memang ada manfaatnya. Nah, apa yang ada manfaatnya? Ya, alhamdulillah ini tidak sama ya. Ini loncat-loncat juga ini. Ya. Apa yang ada manfaatnya? Ini. Jadi an Ummi Habibah, sekalian ya, ini bisa loncat-loncat begini ya. Anunya apa? Khatnya ini. Mas Bayu ya yang ini. Ya. Jadi
baik, kita lihat bahasa Indonesianya aja ya. Karena enggak tahu biasanya enggak loncat-loncat begini, kok loncat-loncat ya. Saya baca ini ya. An Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalamu Ibnu Adam alaihi la lahu illa man amara bi ma'rufin au naha an munkarin au dzakarallaha azza wajal. Jadi perkataan anak Adam itu semuanya merugikan dia. Ya, tidak ada yang menguntungkan kecuali 3. Saya terus terang ketika membaca ini sekalian, ya, sepertinya kita harus terus mengawasi kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini. Jadi semua perkataan anak Adam, semuanya, ya, semua perkataan anak Adam itu merugikan dia, tidak ada yang menguntungkan kecuali 3. Ya, kecuali 3. Ya. Pertama, perkataan yang mengandung amar ma'ruf. Ya, perkataan yang mengandung amar ma'ruf. Yang kedua, perkataan yang mengandung nahi mungkar. Ya. Dan yang ketiga, perkataan yang memiliki makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini, coba kita evaluasi Bapak sekalian. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi ya dari istri beliau yaitu Ummu Habibah ya, itu bahwa kata Rasulullah kalamu Ibnu Adam alaihi lalahu. Ya. Jadi perkataan anak Adam ini semua merugikan dia. Tidak ada yang menguntungkan kecuali 3. Ya, kecuali 3. Pertama, illa man amara bi ma'rufin. Ya, kecuali yang melakukan amar ma'ruf. Yang perkataannya itu mengandung amar ma'ruf, mengandung makna memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya. Yang kedua, aundahaan mungkarin. Ya, atau perkataannya itu mengandung makna nahi mungkar. Yang ketiga, au dzakarallaha azza wajal, atau perkataannya itu mengandung makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ringkas di sini Bapak sekalian, hanya 3 ini perkataan yang menguntungkan manusia. Jadi hanya 3 ini perkataan yang menguntungkan manusia. Perkataan yang mengandung amar ma'ruf, perkataan yang mengandung nahi mungkar, dan perkataan yang mengandung makna zikir. Tentu zikir dengan makna yang luas. Ya kan? Zikir dengan makna yang luas. Kira-kira sekalian, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu evaluasinya itu di 3 hal ini. Pak, repot itu Pak. Ya memang sulit. Itu saya katakan kenapa kita menggunakan istilah membangun kepribadian gitu. Membangun kepribadian memang tidak mudah gitu kan. Di sini. Itu sebabnya kenapa banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk betul-betul hati-hati dalam berbicara. Itu karena ini. Kan ada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Semua kita sudah tahu hadis itu kan. Jadi barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Dan begitu seterusnya itu. Memang sulit. Gitu ya. Tapi ya ini adalah cara kita untuk mengukur diri kita ini kira-kira sampai di mana. Ya, untuk mengukur diri kita ini kira-kira sampai di mana itu. Ya. Nah ini ada satu, malah nggak kebaca ya. Iya, nggak kebaca ya. Nah kita baca artinya saja kalau gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba begini ini. Jadi ini ada hadis ya. Ini kita baca maknanya karena nggak kebaca ininya, Arabnya ini nggak tahu. Ya dari Aisyah. Jadi Rasulullah SAW itu punya seorang istri
yang bernama Sofia. Ya. Sofia ini badannya agak pendek gitu. Nah, Aisyah sekalian itu ya mungkin istri Rasulullah SAW yang paling muda adalah Aisyah kan ya. Beliau dinikahi Rasulullah SAW pada usia muda. Nah, saat itu ya sebetulnya sih yang dikatakan Aisyah ini cuma guyonan saja gitu kan. Nah, ini Aisyah ngomong begini, cukup bagimu dari Sofiyah ini dan itu. Sebagian perawi mengatakan Aisyah itu mengatakan Sofiyah itu pendek. Ya. Jadi Aisyah mengatakan Sofiyah itu pendek. Ini dari Aisyah hadis ini. Nah, Nabi SAW pun bersabda, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, niscaya akan merubahnya. Karena sangat kotor dan bau sehingga bisa mengubah air laut. Jadi cuma ngomong seperti itu, Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti ini. Ya kan? Jadi sudahlah Rasulullah, cukuplah engkau dengan Sofia yang begini-begini gitu kan. Terus ulama perawi mengatakan yang dimaksud itu Sofia itu deteke ya, badannya itu tidak begitu tinggi gitu. Hanya kalimat begitu oleh Rasulullah SAW sudah dikomentari seperti ini. Ya, sudah dikomentari seperti ini. Itu Ibu sekalian ya. Maka ya di sini alhamdulillah ini benar ya. Jadi di sini ada dua orang Arab Badui ya datang kepada Rasulullah SAW. Yang satu bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Wahai Rasulullah, manusia yang paling baik itu siapa? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa qala al-akhar, ini yang menarik ini Bapak sekalian, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya famurni bi amrin atashabbathu bihi. Jadi wahai Rasulullah, syariat Islam ini banyak ya, dan perintahkan kepada aku suatu amalan yang aku bisa bergantung kepadanya. Maksudnya wahai Rasulullah, syariat Islam banyak, perintahkan kepada aku apa yang gampang untuk aku lakukan, kira-kira begitu ya. Beliau menjawab, dan saya kira inilah pegangan kita Bapak sekalian di dalam berbicara, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wajal. Jadi kira-kira membangun kepribadian lewat kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, itu salah satunya jawaban Rasulullah SAW ketika seorang Arab Badui tanya, Rasul, syariat Islam ini banyak, mana kira-kira yang perintahkan kepadaku, mana yang paling gampang untuk aku bisa melakukannya? Kata Rasulullah, hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ya, dengan berzikir kepada Allah. Bapak sekalian, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut seseorang yang memiliki makna zikir itu mesti berkualitas. Kira-kira kan seperti itu. Nah, semakin berkualitas kalimat-kalimat yang keluar dari lisan seseorang, maka semakin baik pula kepribadian orang itu. Ya, semakin baik pula kepribadian orang itu. Apalagi kemudian kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat-kalimat yang bermakna zikir. Bermakna zikir di sini maksudnya sangat luas. Bukan ya enggak berhenti di subhanallah walhamdulillah atau yang lainnya, tapi juga kata-kata yang memberikan manfaat kepada orang ketika itu diucapkan. Ya, ketika itu diucapkan. Ya, ketika itu diucapkan. Makanya kan kita melihat gitu ya sekalian, ketika kita berbicara dengan orang itu, orang ini bukan ahli pidato, dia bukan penceramah, ya, dia bukan orator, tapi ketika ngomong biasa saja omongannya itu, gitu, kira-kira seperti itu. Tapi karena omongannya ini bermakna zikir, omongannya ini keluar dari hati, relung hati yang paling dalam, memberikan manfaat, orang bisa menilai, subhanallah, luar biasa ini kepribadian orang ini. Ya, itu maksudnya. Nah, saya kira
disinilah kita penting untuk melihat diri kita masing-masing Bapak sekalian. Saya kira tidak ada satupun orang yang kemudian bisa mengklaim bahwa omongan-omongannya itu sudah baik. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kedustaan dan seterusnya. Saya sering mengatakan dalam forum-forum seperti ini, koyo ino masjid iki kok gak ono sing gak tahu goro. Ya. Kayaknya yang ada di dalam masjid ini termasuk penceramahnya, ya. Koyo gak ono sing gak tahu goro itu. Ya. Luar biasa kalau sampai ada yang berani mengacungkan tangan, saya gak pernah bohong itu. Memang ya itulah amsik alaika lisanak. Yang pertama. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Ya, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Ini membangun kepribadian dari rumah. Bagaimana rumah itu menjadi sumber inspirasi kebenaran? Bagaimana rumah itu menjadi sumber inspirasi kebaikan bagi pemiliknya? Ya. Dan dari sini Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin mengatakan oh berarti rumah itu harus dibangun dengan tipe ini, tipe enggak. Silahkan semampu kita. Mau membangun rumah yang bagus dan silahkan, ya, asal kita memang mampu melakukannya. Tidak sampai utang ke sana kemari untuk membangun rumah yang bagus. Silahkan. Karena bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah setelah rumah itu jadi, apakah rumah itu benar-benar menjadi sumber inspirasi kebaikan buat kita itu? Makanya di sini wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Nah, sekalian, ada satu pemaknaan dari kalimat tadi, ya. Ini saya silakan ada yang ngecek di internet ya. Itu ada syarah hadis, ya. Di ini Ad-Duror As-Sunniyah, memang ini masih berbahasa Arab, tapi saya kira sekarang dengan adanya AI ini gampang kita menerjemahkan ya. Jadi Ad-Duror As-Sunniyah itu khusus satu link untuk menjelaskan tentang hadis-hadis itu. Yang dimaksud dengan hendaklah rumahmu itu membuatmu merasa lapang adalah irdha bima qassamallahu laka minaz zaujati wal waladi war rizqi was sakan wa ghairu dzalika minad dunya. Yang pertama, bersyukurlah atas pembagian Allah kepadamu berupa pasangan hidup, anak-anak, rizki, tempat tinggal dan perhiasan dunia yang lain yang kamu dapatkan. Dan untuk ini semua orang pasti mendapatkannya, entah banyak atau sedikit. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, banyak dan sedikit itu persepsi. Ada orang yang mungkin sedikit kita melihatnya, tapi dia merasa banyak. Kenapa? Karena dia merasa bersyukur. Ada orang yang kelihatan banyak, tapi dia masih merasa kurang, ya kan? Kenapa itu terjadi? Mungkin dia belum bersyukur. Itu ya. Jadi ini, bersyukurlah atas pembagian Allah kepadamu berupa pasangan hidup, anak-anak, rizki, tempat tinggal, dan perhiasan dunia yang lain. Dan tentu kalau maknanya adalah syukur, kan orang nggak berhenti di dalam mengucapkan alhamdulillah saja, nggak berhenti untuk mengakui ini adalah nikmat Allah saja, karena syukur itu ada pembuktiannya. Jadi bagaimana dari rumah yang dia bersyukur atas isi rumah itu menjadikan dia lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ini saya kira yang benar ini. Pandanglah orang yang lebih tinggi darimu dalam hal agama. Jadi pandanglah orang yang lebih tinggi darimu dalam hal agama. Makna hadis tadi itu betul, salah satunya. Supaya apa? Supaya kita bisa menirunya. Ya, supaya kita bisa menirunya dan kemudian melaksanakan apa yang dilaksanakan orang itu. Toh pasti kita akan punya. Tidak ada satupun orang pintar yang kemudian tidak ada orang pintar di atasnya. Sekali lagi, dalam hal agama tidak ada satupun orang pintar agama yang kemudian tidak ada orang pintar yang ada di atasnya. Ya kan?
Sehingga ketika orang selalu memandang orang lain yang lebih pintar agamanya, maka dia akan terdorong untuk bagaimana bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan orang itu dalam hal agama. Nah, yang ketiga, dan pandanglah orang yang lebih rendah darimu dalam hal dunia agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Ya. Jadi pandanglah orang yang lebih rendah darimu dalam hal dunia. Supaya apa? Supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah dan ini lebih selamat bagimu. Jadi kira-kira maknanya seperti itu. Waliyasa'ka baituk. Nah, apa realisasinya? Realisasi dari ini semuanya apa? Adalah surat Yunus ayat yang ke-87. Surat ini Bapak sekalian, ayat ini berisi tentang menjadikan rumah itu sebagai kiblat. Ya, jadi di sini ambillah olehmu ya berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat. Maksudnya adalah kiblat tadi itu. Dan dirikanlah olehmu sholat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi menjadikan rumah itu sebagai kiblat, maksudnya menjadikan rumah itu sebagai markas ibadah. Iklim yang ada di rumah itu adalah iklim ibadah. Ya, jadi iklim yang ada di rumah itu adalah iklim ibadah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dari sini membangun kepribadian dari rumah itu sangat mungkin. Nah, kira-kira begitu. Ya, membangun kepribadian dari rumah itu sangat mungkin. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam proses pernikahan itu, orang disuruh memilih istri, disuruh memilih suami yang baik. Dan baik itu yang pertama-tama adalah agamanya. Ya kan? Baik itu yang pertama-tama adalah agamanya. Kenapa? Karena setelah itu rumahnya itu akan menjadi sumber inspirasi. Begitu na'udzubillah min dzalik diisi orang-orang yang tidak baik, maka rumah akan menjadi sumber inspirasi hal-hal yang tidak baik. Gitu kan? Tapi kalau rumahnya ini berisi orang-orang baik, maka rumahnya akan menjadi sumber inspirasi kebaikan. Gitu ya. Makanya di sini disebut wal yasa'ka baituk. Kapan rumah itu menjadi lapang buat kita? Itu bukan karena bangunannya yang megah, atau bukan karena bangunannya yang sempit atau yang lapang, tapi rumah yang membuat kita lapang itu adalah manakala rumah itu berisi orang-orang yang baik dan kemudian menjadi sumber inspirasi kebaikan. Ya kan? Nah, saudara sekalian, realisasinya di lapangan sudah kita jelaskan semuanya. Semua sholat bagi laki-laki itu sebaiknya dilakukan di rumah, kecuali sholat fardu, ya kan? Atau tentu sholat yang kaitannya dengan masjid, misalnya tahiyatul masjid misalnya. Rasulullah SAW itu sering melakukan sholat sunat rawatib itu di rumahnya, bukan di masjid. Apakah boleh di masjid? Boleh. Ya, sholat yang paling baik buat perempuan itu di kamar tidurnya, ya kan? Kan seperti itu sampean kan? Artinya apa yang dilakukan oleh para ibu di dalam sholat itu lebih baik dilakukan di kamarnya. Tapi Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, tapi jangan melarang orang-orang perempuan untuk sholat di masjid asalkan auratnya tetap terjaga, ya kan? Artinya hadis-hadis yang terkait dengan sholat di rumah itu menunjukkan betapa rumah itu adalah sumber inspirasi kebaikan, di mana orang itu bisa terdidik di rumahnya. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Apalagi ada hadis yang lain, nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Ya, terangilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Atau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya rumah itu tidak akan dimasuki setan ketika dibacakan surat Al-Baqarah misalnya, ya kan? Itu kan maknanya apa? Pembentukan kepribadian. Kalau kita menggunakan makna yang agak frontal gitu ya, yang akan ya jangan sampai ketika rumah itu ya
menjadi rumah yang menghasilkan pribadi-pribadi setan. Naudzubillah. Kan gitu kan? Tapi pribadi-pribadi orang soleh. Sampai ada hadis seperti itu tadi. Rumah itu tidak akan dimasuki setan manakala dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Ya kan? Ini kan pembentukan kepribadian kan? Maksudnya ngaji yo nu omah iku. Ya. Ngaji di rumah itu. Penuhi rumah itu dengan bunyi-bunyian yang menginspirasikan kebaikan. Kira-kira kan begitu. Nah, sekalian, sehingga kalau kita lihat pada masa sahabat, ya, betapa banyak mereka-mereka itu, ya ini khususnya bagi para ibu tentunya ya yang mungkin lebih banyak di rumah, betapa banyak anak-anak mereka itu tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Dari mana? Dari rumahnya. Ya, dari rumahnya itu. Nah, coba kita lihat rumah kita masing-masing dalam bab ini gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, wabki ala khotiatik, dan menangislah karena dosa-dosamu. Ibu sekalian, ini ada hadis ya. Semua yang kita tahu ya, sering kita mendengarkan hadis ini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada agak berantakan ini Arabnya. Jadi ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di mana ke-7 golongan itu salah satunya adalah salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainat. Dan seseorang yang bila mengingat Allah sendirian, air matanya mengalir karena takut. Jadi air matanya mengalir karena takut. Terus sekalian, ini ada 3 tahap di sini gitu ya. Jadi ada 3 tahap di sini. Pertama-tama ya, tahap yang pertama adalah bagaimana orang itu bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, tetapi yang pertama adalah betapa banyak orang-orang itu, naudzubillah, jangan-jangan termasuk kita itu ya, yang gampang menangis karena musibah, ya kan, tapi sulit menangis karena mengingat dosa-dosa itu. Saya ulang sekali lagi, tahap yang pertama ini, betapa banyak orang itu yang gampang menangis karena musibah, tapi sulit menangis karena mengingat dosa-dosa. Ya, nggak tahu apa kita di tipe ini, ya kan? Begitu naudzubillah gitu ya, ada anaknya kecelakaan atau istrinya meninggal mendadak, betapa mudahnya air mata ini keluar dari pelupuk mata kita itu, ya kan? Betapa mudahnya gitu ya, bahkan sampai bisa menjerit gitu. Dibanding manakala kita ketinggalan sholat misalnya, atau dibanding manakala kita berbuat dosa tertentu, ya. Jadi betapa banyak orang itu yang mudah menangis karena musibah, tapi sulit menangis karena mengingat dosa-dosa itu. Ini kita bicara membentuk kepribadian soalnya ya, yang pertama. Yang kedua, ada orang yang gampang menangis atas dosa-dosanya, tapi ketika ono rewangi nangis gitu. Ya, ketika ada temannya yang ikut menangis. Gitu. Contoh, ketika berdoa. Ya kan? Jadi ketika yang memimpin doa itu kemudian luar biasa, bagus maknanya dan seterusnya, akhirnya menangis. Itu kan masih 2 kemungkinan kan? Kemungkinan pertama betul-betul menangis karena merenungi dosa-dosanya. Kemungkinan kedua, sawangane kabeh nangis kok aku gak nangis. Ya kan? Masih mungkin semuanya. Dan yang menilai itu hanya Allah SWT, kita gak ada yang tahu. Ya, saat kita menangis bareng karena mendengarkan doa yang sangat menyayat itu, ya kan? Kan gak ada yang tahu. Apakah kita betul-betul menangis karena merenungi dosa-dosa kita, ataukah karena kita menangis sawangane kabeh nangis kok aku gak nangis. Ya. Apakah ada nilainya? Ada. Apa buktinya?
Buktinya begitu kita diingatkan dengan satu dosa, kita menangis meskipun bersamaan. Ya. Jadi dulu ketika ya kita masih di pramuka gitu ya, kan biasa cara-cara begini kan. Jadi kita kumpulkan gitu. Saya masih ingat waktu itu diminta Pondok Pesantren Al-Mizan gitu ya. Kita bawa itu anak-anak ke sawah yang ya mungkin yang agak-agak kurang anu itu, kita wasi brainwashing, kita sampaikan ini itu rasulnya sampai kemudian mereka menangis, bisa menangis. Ya, nah itu yang jadi masalah kadang-kadang. Betapa banyak orang yang bisa menjadikan orang menangis, tapi dirinya sendiri nggak bisa menangis. Itu yang kedua. Ya, nah yang ketiga, Bapak sekalian, ini hadis ini. Gitu. Ya. Dan seseorang yang bila mengingat Allah sendirian, air matanya mengalir karena takut. Ini yang tidak gampang. Oleh karena itu kalau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukannya, kita jangan bilang-bilang ke orang lain. Karena kalau kita bilang ke orang lain, kita nggak sendirian lagi. Ya Allah, aku mah pengen tuh ngemari tahajud terus. Nangis aku. Kalau itu yang kita lakukan, maknanya kita nggak menangis sendirian lagi, karena kita memberitahu orang. Dan itu sebabnya hadisnya dibiarkan seperti ini. Dan seseorang yang bila mengingat Allah sendirian, air matanya mengalir karena takut. Dan itu nanti yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali pelindungannya. Tayyib sekalian, ini ada beberapa hal ya yang dicontohkan Rasulullah SAW sebaiknya kapan orang itu menangis. Ya, pertama ketika sholat itu. Ya, kita baca aja maknanya ya, karena tidak tahu kok Arabnya berantakan ini. kita baca terjemahnya gitu ya. Jadi dari Abdullah As-Syikhir berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan terdengar dari dada beliau suara gemuruh karena menangis. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika salat, ini kan diriwayatkan setelah Rasulullah meninggal kan ya. Itu maksudnya itu. Itu ya diriwayatkan setelah Rasulullah SAW wafat. Hadis ini gitu maksudnya. Jadi ada waktu-waktu di mana orang itu bisa menangis ketika sholat. Disebutkan pula Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ketika di dalam sholat itu membaca surat Az-Zalzalah, sujudnya itu lama, ya karena keluar air matanya. Pak, apakah ketika kita sholat menangis itu tidak boleh kemudian karena kita riak? Enggak, silahkan menangis kalau bisa menangis. Riak dan tidak itu enggak ada yang bisa menilainya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Riak dan tidak nggak ada yang bisa menilai. Yang menilai itu hanya kita sendiri. Kita menangis itu karena Allah SWT atau karena supaya orang mengagumi kita. Wah, gue hebat gitu. Diwaca Quran sholat nangis gitu ya. Kan nggak ada yang tahu kan itu siapa yang bisa menilai itu. Ya, menangislah. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT bisa menangis karena membaca Al-Quran. Ya. Wah, apa itu enggak riak? Riak itu bukan kita yang menilai. Ya, dan hanya kita sendiri yang tahu. Kita menangis itu karena Allah SWT ayat-ayatnya kita baca, ataukah kita menangis karena supaya orang mengagumi kita? Itu kita sendiri yang tahu. Dan disitulah kepribadian itu akan terbentuk. Sebetulnya kita menangis itu karena siapa? Ya. Nah, sekalian, ini yang kedua. Dan ini yang saya kira penting sekali untuk kita cermati bersama, karena ternyata di dalam situasi yang mestinya orang itu menangis, tapi ternyata dia malah tertawa itu. Ini itu. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami pernah bersama Rasulullah SAW di dalam mengirimkan jenazah. Ketika telah dikubur, ya beliau duduk di samping kuburan itu, lalu beliau menangis hingga membasahi bajunya. Kemudian beliau bersabda, ya ikhwani
limithli hadza fa'aitu. Wahai para sahabatku, untuk perkara seperti inilah kalian harus bersiap-siap. Ya, untuk perkara seperti inilah kalian harus bersiap-siap. Ya. Jadi maknanya adalah sekalian, ada dua tempat yang mestinya, ada tiga tempat yang mestinya orang itu diusahakan untuk bisa menangis. Yang pertama, ketika dia sendirian dan mengingat dosa-dosanya. Ya. Dan karena itu, Bapak Ibu sekalian, pandai-pandailah kita ini untuk bisa menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pandai-pandailah kita untuk keluar dari kerumunan, keluar dari keramaian, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan sendirian tanpa manusia tahu. Itu maksudnya. Salat tahajud misalnya. Ya kan? Iktikaf misalnya. Ya. Bangun malam misalnya. Ya. Untuk apa? Itu untuk menguji tingkat internalisasi kita di dalam melaksanakan syariat agama. Makanya saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, jangan sekali-kali, ya ini ya usaha kita semuanya ya, jangan sekali-kali tidak sholat malam. Meskipun mungkin cuma 3 rakaat. Ya, jangan sekali-kali kita tidak witir. Karena itu adalah waktu yang terbaik kita menyendiri di situ dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan rasakan kenikmatannya di situ. Dan sekalian, di dalam agama orang nikmat itu ketika bisa menangis karena Allah. Ya, di dalam agama kenikmatan yang sebenarnya itu adalah ketika orang itu bisa menangis karena Allah. Dan masing-masing orang itu akan punya pengalamannya sendiri-sendiri dalam bab ini. Ya, masing-masing orang itu akan punya pengalamannya sendiri-sendiri dalam bab ini. Yang pertama. Yang kedua ketika sholat. Ya, yang kedua ketika sholat. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita terus harus memperbaiki sholat kita, khususnya pengetahuan kita akan makna-makna kalimat-kalimat yang kita baca di dalam sholat. Semua kalimat-kalimat yang kita baca di dalam sholat itu mengandung makna komunikasi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita betul-betul mendalaminya, kayaknya nggak bisa kalau nggak menangis. Minimal ada kesedihan di situ di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun, kita mohon rizki, ya kan, kita mohon rahmat, kita mohon kebaikan dan seterusnya itu. Itulah sebabnya kenapa di dalam sholat kita tidak boleh sahun, ya. Bahkan disebut di dalam surat Al-Ma'un itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya orang sholat itu mestinya adalah sarana yang paling mendekatkan dirinya dengan Allah. Loh gitu kok bisa lupa? Gitu loh maksudnya. Itu adalah waktu terbaik orang itu berkomunikasi dengan Allah. Loh kok gitu kok bisa lupa? Makanya Quran menyebut fawailul lil musallin. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Gitu. Dan seterusnya. Ya, yang kedua. Dan yang ketiga adalah ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ziarah kubur itu sebagaimana kita tahu, ya, cara kita untuk mengingat kematian. Dan mengingat kematian itu artinya adalah mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan untuk itu sampai sekarang saya ingin mengatakan tidak ada satupun orang yang sudah siap mati. Ada orang yang kemudian wis cukup iki bekalku iki mati saiki lho siap, ada? Enggak ada. Bahkan seringkali ketika ada orang yang meninggal mendadak begitu, itu
langsung kita, ya Allah, coba mati di si aku, si akeh utangku, ya, si akeh dosaku, iya kan? Kan kenyataannya begitu kan? Nah itu mestinya, ya kalau itu kita ambil sebagai cara kita untuk membangun kepribadian, jadikanlah kuburan itu, jadikanlah kematian itu sebagai cara kita untuk memperbaiki diri kita. Dan itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang kematian itu tidak ada yang menakutkan, tidak ada. Karena itu adalah fase yang pasti akan dilalui orang, sehingga yang perlu disiapkan adalah bagaimana dia bisa mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu tadi saya katakan, tidak ada satupun orang yang kemudian berani mengatakan saya ingin mati wis siap aku mlebu swarga insyaallah, gitu. Nggak ada. Iya kan? Tidak ada. Kita mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya karena kita ini masih berusaha untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Sehingga perlu ada media yang menjadikan kita untuk ingat mati. Gitu kan? Nah, salah satunya tuh ini. Ya, sekelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalian menangis di kuburan ketika habis mengubur jenazah dan kemudian mengatakan kepada para sahabat, ya, wahai para sahabatku, untuk perkara seperti inilah kalian harus bersiap-siap. Ya, untuk perkara seperti inilah kalian harus bersiap-siap. Ya. Nah, pada poin yang ketiga inilah yang saya kira terus harus kita harus terus kita persiapkan Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana kita membangun kepribadian itu dengan banyak-banyak menangis karena dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.